Adapun rencana Qin Yichen untuk bergegas ke lingkaran dalam, 1000 pakaian kupu-kupu semuanya menyatakan dukungan mereka, dan Ziyun bahkan lebih tidak sabar. Namun, sebelum pergi, Qin Yichen masih memerintahkan Ziyun untuk melakukan sesuatu. Dinding bagian dalam berbeda dengan dinding luar. Pembangkit tenaga listrik yang memimpin semua pihak bersaing untuk tembok bagian dalam. Mereka tidak bisa dianggap enteng. Selain itu, selain 9 pembangkit tenaga lapisan surgawi yang dapat mereka deteksi sebagai Patriark Serigala Tua, Qin Yichen percaya bahwa ada beberapa kekuatan yang tidak dapat mereka jangkau. Ini ada dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Eksistensi transendental ini bersaing dengannya untuk mendapatkan sisa-sisa dewa tanpa pada awalnya. Bukannya tidak mau bertarung, tetapi menyimpan kekuatan dan menyimpan energi, untuk merasa nyaman. Begitu ada peluang besar, keunggulan mereka akan terungkap. Qin Yichen memperkirakan bahwa dia memiliki berita tentang token macan tutul yang retak. Hari-hari ini, karena takut pasukan telah berpindah ke lingkaran dalam, sekarang mereka diam-diam menunggu pertemuan mereka. Terlepas dari ini, Qin Yichen bahkan lebih memahami bahwa ketika klan macan tutul surgawi dipecah menjadi peninggalan dewa, ini adalah saat dia bertemu dengan pembangkit tenaga listrik 9 lapisan surgawi. Tekanan yang mereka hadapi saat itu bukan hanya fakta bahwa Yulan mampu menyebutkan secara setara. Oleh karena itu, dia memanfaatkan setiap kesempatan untuk mengolah wilayahnya, agar dapat bertempur di depan pembangkit tenaga listrik tersebut. Namun, meskipun ada naga tersembunyi dan harimau yang berjongkok di depan, bahayanya sangat besar sehingga Qin Yichen stres, tetapi tidak takut. Meski lawannya kuat, tetap saja kalimatnya sama. Jika Anda ingin mengambil harta peluang darinya, Anda juga harus mempertimbangkan apakah Anda memiliki kualifikasi ini. Hari ini, dengan bergabungnya Dai Zonghai, Qin Yichen dan partainya memiliki 18 anggota Golden Immortal. Di antara mereka, ada 2 penatua dari 8 pencapaian besar lapisan surgawi, ditambah kekuatan pertempuran Ziyun yang sengit, sehingga ketika Qin Yichen meninggalkan kota pengepungan, banyak kekuatan melihat mereka saat mereka menonton. Singkirkan desahan lega seperti harimau. Namun, setelah kepergian Qin Yichen, banyak pasukan berbicara secara diam-diam. Pemuda yang dapat merusak para suku Youlang dan 1000 Liga Kekaisaran ini berada di lingkaran dalam, takut mereka akan mati. Lagi pula, Golden Immortal 9 Heavenly Layer berarti puncak dao yang abadi. Keberadaan seperti itu dapat dengan mudah ditekan oleh siapapun. Banyak kekuatan sangat skeptis, tetapi ini hanya anak kecil yang baru saja memasuki Golden Immortal, tetapi menyandang token Gods Vestige. Berapa lama dia bisa bertahan di lingkaran dalam tempat para pahlawan berkumpul? Namun, Qin Yichen mengabaikan keraguan ini, karena dia tahu bahwa jalan itu keluar dengan sendirinya. Sepanjang jalan, ke dinding bagian dalam, Qin Yichen benar-benar menghargai bahaya nyata dari makam para dewa. Roh abadi atau bahaya lain yang ditemui di jalan. Meskipun frekuensinya jauh lebih sedikit daripada pinggiran, tetapi kekuatan roh abadi menjadi lebih kuat. Untuk tirani. Untungnya, ada 2 pengecualian Qin Yichen dan Ziyun yang tidak bisa diukur dengan ranah. Namun dalam perjalanan, Dai Zongsan cukup menakutkan. Yang pertama menyesali bahwa jika tidak ada 2 tuan muda, bahkan jika kekuatan lain tidak menindas mereka tidak akan berani menginjakkan kaki di lingkar dalam. Selama perjalanan ini, Qin Yichen tidak lupa mengasah kekuatannya. Setelah malapetaka abadi emas, yang pertama menjadi semakin sadar akan aturan dao abadi. Ditambah dengan sumber daya Qin Yichen yang kaya untuk membuat iri orang luar, dalam beberapa hari, saya telah menyentuh 7 pencapaian kecil lapisan surgawi dengan samar. Akhirnya, beberapa hari kemudian, Qin Yichen dan rombongannya tiba di sebuah lembah yang dipenuhi dengan kekuatan abadi. Lembahnya curam dan formasi batuan tampaknya telah dibentuk oleh peretasan dan pemisahan yang kuat dari pembangkit tenaga listrik, terbang melintasi pemandangan, penuh dengan medan yang bergulung dan bergelombang. Saat terbang berkeliling, Qin Yichen tiba-tiba melihat puncak gunung. Terdengar suara gemuruh dan ombak yang menggelegar. Puncak gunung yang dipantulkan oleh petir seperti petir. Apakah ini? Apakah ada orang di Transcending Tribulation? Ziyun menoleh ke belakang, dan tiba-tiba tersenyum. Bos, haruskah kita pergi dan melihat? Biasanya Transcending Tribulation adalah saat Transcending Tribulation paling rentan terhadap perampokan. Ide Ziyun sederhana. Jika dia bertemu musuh, dia tidak keberatan mengambil untung dari kemalangan seseorang. Kerumunan kupu-kupu tertarik pada lampu pompa oleh petir. Melihatnya, meski jauh, hati mereka juga bergetar dan gendang telinga mereka kesemutan, seolah bangkit dari lubuk jiwa seseorang. Nalar. Namun, sebagai penggarap ganda wilahi di seluruh kelompok ini, persepsi Qin Yichen adalah yang paling tajam. Terutama untuk petir yang membuat jiwa berdenyut. Matanya menyipit dan dia berkata, tidak, ini bukan kesengsaraan guntur. Sepertinya guru. Wei. Ting Wei. Ziyun terkejut. Apakah ada pembangkit tenaga kultivasi roh yang datang ke makam para dewa, dan berani melampaui kesengsaraan di sini? Saya tidak tahu apakah itu Transcending Tribulation of the Immortal Master atau Thunder of the Seon Realm.
Jika itu adalah Immortal Master Powerhouse, harus berapa hari? Mata menatap Qin Yichan memantulkan Dao Tingguang. Meskipun Tingguang yang ringan jauh lebih menakutkan daripada saat dia memasuki kondisi kuat. Meskipun Qin Yichan belum pernah melihat Xian Siji, dia masih merasa bahwa meskipun itu adalah guntur Xian Siji, dibandingkan dengan ini. Namun, cahaya ini tidak seperti fenomena alam yang diperkenalkan oleh Transcending Tribulation. Tanpa alasan, Qin Yichan tidak bisa memikirkannya. Akan ada pembangkit tenaga kultivasi roh ke dalam makam para dewa, dan akan ada terobosan Transcending Tribulation. Kemungkinan ini memang terlalu tipis, diperkirakan bahkan lebih rendah dari kemungkinan Dai Zonghai mengenai dirinya sendiri. Namun, pada saat ini, saya mendengar suara Hong Lian terdengar pelan di laut kesadaran. Nak, cahaya yang mendebarkan ini tidak luar biasa, ini mungkin harta karun. Lihat itu, Qin Yichan terkejut. Sepengetahuan Hong Lian, dia tidak pernah meragukannya. Bahkan jika dia melambaikan tangannya dan membawa sekelompok teman, dia melihat ke arah kaki gunung tempat Tingguang berkumpul. Hati-hati, kamu berbahaya, dan sedikit kecerobohan akan melukai jiwamu. Anda tahu, di seluruh grup ini, kecuali diri mereka sendiri, tidak ada yang memiliki kekuatan roh. Akhirnya, Qin Yichan dan rombongannya sampai di kaki gunung, dan melihat Tingguang dari jarak dekat membuat Butterfly Zhongshan bergetar lebih dalam. Melihatnya, saya melihat banyak siluet di kaki gunung, tetapi terlihat sangat berbeda, tetapi kekuatannya tidak sama. Hanya saja, siluet tersebut membuat Butterfly Zhongshan tak berani diremehkan. Selain banyaknya orang yang berkumpul di kaki gunung, pembangkit tenaga listrik yang dipimpin oleh masing-masing pihak juga cukup megah. Ini, Qin Yichan menatap sejenak, melihat kekuatan itu sebentar. Dia melihat ke arah puncak gunung. Tidak masalah sama sekali. Kebetulan kilatan cahaya tiba-tiba muncul. Rao adalah kekuatan-kekuatan roh Qin Yichan. Semua merasakan kesemutan di matanya. Laut kesadaran berputar, dan dengungan di otaknya telah hilang. Gemuruh yang sangat kuat. Ketika cahaya itu menghilang, Qin Yichan akhirnya melihat apa yang ada di puncak gunung yang menyebabkan fenomena alam yang mengerikan dari cahaya yang membanjiri lembah. Saya melihat sebatang pohon tua berdiri sendirian di puncak gunung, tetapi tampak angkuh dan abadi. Hong lama-lama,